Haleluya, shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan kembali membahas mengenai Pak MKC, dan kita harapkan memang pada akhirnya Pak MKC ini akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah teman-teman, pada sesi ini mari sama-sama terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan dari salah satu tim penasihat hukumnya Pak MKC. Seperti yang kalian semua bisa perhatikan di layar, mari kita simak sama-sama. Saya akan share screen-nya supaya teman-teman dan kita semua bisa menyimak apa yang disampaikan oleh beliau, dan semoga ini bisa menjadi informasi yang mencerahkan bagi kita semuanya. Oke teman-teman, mari kita simak. Tuhan memberkati. Saya dan rekan-rekan, Bang Kamarudin, Febri, Desi, dan juga kita juga sudah konsultasi dengan Pak Aceh. Kita sepakat Pak bahwa pengurangan masa tahanan ini tetap kita apresiasi, ya. Pengurangan masa pidana ini kita tetap apresiasi, tapi kita akan berjuang lagi untuk proses yang selanjutnya, Pak. Karena kan kesempatan dalam sistem peradilan pidana ini kan untuk upaya hukum biasa itu ada 3. Tingkat 1 di pengadilan negeri, terus tingkat banding di pengadilan tinggi, lalu di atasnya lagi kalau kita merasa bahwa yang kita dapatkan melalui banding itu masih belum cukup, ya kita bisa mengajukan lagi kepada Mahkamah Agung melalui permohonan kasasi. Nah ini yang dalam waktu dekat ke depan kami akan persiapkan Pak permohonan untuk kasasi dan juga memori kasasinya. Nah doakan mudah-mudahan melalui permohonan ini nanti bisa lebih meringankan lagi untuk Pak KC, sehingga Pak KC itu bisa merasakan keadilan gitu loh Pak. Karena kan kita ini warga negara Indonesia Pak. Nah, betul. Tidak boleh ada perlakuan yang berbeda gitu loh antara sesama bangsa. Betul. Jangan kita perlakukan warga negara itu berdasarkan latar belakang, itu nggak boleh. Nah, oleh karena itu kami percaya bahwa proses ini akan kami lanjutkan, kita bawa dalam doa. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, akan ikut campur tangan dalam perkara ini. Jadi, ada firman dalam Alkitab yang mengatakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang akan berani melawan kita? Atau siapa yang akan bisa menang lawan kita? Ini yang jadi pegangan kita, Pak. Saya percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi dalam proses perjuangan ini, atas izin Tuhan. Jadi, kita serahkan semua nanti proses ini kepada tangan Tuhan, dan juga kita usahakan yang terbaik dari usaha kita, usaha manusia. Ke depan saya pikir kita akan mendapat hasil yang lebih baik, Pak. Perjuangan yang luar biasa, yang tidak mudah. Saya juga sudah melihat langsung bagaimana perjuangan para penasihat hukum ini, saudara, langsung ketika di Ciamis, dan perjuangan belum berakhir. Ini bukan soal terima tidak terima, tetapi soal menegakkan keadilan di bumi pertiwi ini. Betul Pak Martin? Setuju Pak Heri, betul. Oke. Kalau bukan baik, itu tujuannya juga ngapain ya saya buang-buang waktu saya ya? Ya, betul. Tujuannya itu. Tujuannya adalah supaya negara ini bisa adil, sehingga rasa keadilan itu bisa dirasakan oleh setiap warga negara tanpa memandang identitas. Karena kita hidup di negara ini berdasarkan 4 pilar. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini nggak bisa dipisah, Pak. Jadi ketika negara ini sebelum jadi yang namanya Indonesia, itu belum ada Indonesia, Pak. Itu adanya suku-suku, wilayah-wilayah. Kenapa kita mau bergabung kepada negara ini? Karena memang cikal bakal dan tujuannya didirikan negara ini adalah negara untuk semua. Negara untuk suku Batak, saya beragama Kristen, negara untuk Pak Heri, orang Jawa Kristen, negara untuk teman-teman yang lain yang dari Muslim, dari suku Jawa, suku Sunda, suku Kalimantan, dan yang lain yang semua gitu loh, untuk orang Papua. Nah, bagaimana kita bisa bersatu? Ya harus ada dasar-dasar negara yang mengakomodir seluruhnya, Pak. Nggak bisa kita hanya diakomodir berdasarkan satu dasar negara gitu loh. Nah itu dia makanya untuk Oke teman-teman, itu penjelasan dari salah satu penasihat hukum Pak Muhammad KC. Nah seperti yang tadi sudah kita simak sama-sama,
ada upaya yang dicoba untuk dilakukan agar lebih lanjut Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Nah teman-teman, ini kabar yang gembira tentunya. Kita sangat mengapresiasi memang terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Bandung beberapa waktu yang lalu yang mengurangi masa tahanan Pak MKC itu sebanyak 4 tahun sehingga kemudian sisa 6 tahun. Dan tadi seperti yang sudah kita simak sama-sama, dari tim penasihat hukumnya Pak MKC sendiri direncanakan akan mencoba melanjutkan ke tahap kasasi ataupun ke Mahkamah Agung supaya pada akhirnya apa yang selama ini diharapkan ini bisa dialami seutuhnya oleh Pak Muhammad Kacin. Nah, ini kabar yang luar biasa sekali dan memang ini pergumulan yang besar ya, pergumulan yang berat, dan karena itu teman-teman sebagai sesama orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, mari terus kita dukung dalam doa supaya rencana-rencana ataupun kemudian rancangan-rancangan ataupun unit strategi-strategi yang dicoba, disusun, dibuat untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan dalam sesuai dengan proses hukum, sesuai dengan koridor hukum di bangsa kita di Indonesia, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ini yang kita harapkan dalam situasi, dalam keadaan yang seperti ini, dan karena sesungguhnya juga satu-satunya yang menjadi pengharapan kita, pertolongan kita dalam hal-hal yang demikian tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu teman-teman, kekuatan doa menjadi penting dalam hal yang seperti ini. Karena di dalam iman kita Kristen juga tidak cukup kalau hanya bekerja tetapi juga berdoa. Sebaliknya tidak cukup juga kalau hanya berdoa tetapi tidak bekerja. Ora et labora, dua hal ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan, bekerja dan berdoa. Berdoa dan bekerja ini satu paket yang harus direalisasikan dalam konteks kehidupan sebagai orang yang bertakwa, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul tadi kata Bang Martin ya, ataupun Pak Martin, teman-teman, beliau mengingat satu ayat bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita. Ini bukan berarti lawan berkelahi secara fisik, tidak dalam rangka seperti itu. Tapi ini tentang bagaimana kebenaran itu disuarakan, tapi bagaimana keadilan itu disuarakan, dan tentang bagaimana hal-hal yang baik itu dikumandangkan. Karena dalam perspektif iman Kristen, kalau berbicara tentang Tuhan, maka ini berbicara tentang kebaikan, ini berbicara tentang keadilan, ini berbicara tentang kesejahteraan, ini berbicara tentang keharmonisan, berbicara tentang peduli sesama. Nah, inilah konteks ataupun hal-hal yang terkait dengan iman Kristiani. Jadi teman-teman sekalian, kita tetap berharap pada akhirnya Pak MKC bisa mendapatkan keadilan. Pada akhirnya beliau benar-benar melihat bahwa hukum yang berkeadilan berasaskan pada Pancasila ini berpihak kepada kebenaran. Dalam posisi yang seperti ini kita tidak berbicara mengenai Pak MKC yang kemudian salah ataupun tidak. Kita tidak menganggap seperti itu. Tadi di awal juga Bang Martin sudah sempat menguraikan teman-teman, kalau kalian nanti menonton secara keseluruhan itu, beliau menyampaikan bahwa sesungguhnya kita tidak memang fokus terkait juga dengan apa yang dilakukan oleh Yahya Waloni ataupun kemudian orang-orang lain, tetapi itu menjadi pembanding mengapa sampai sekarang kita terus berjuang untuk Pak MKC ini bisa mendapatkan keadilan. Kapan dan bagaimana nantinya ini akan dilakukan teman-teman, kita nantikan semuanya, kita tunggu semuanya. Yang penting sebagai sesama orang yang sudah mendapatkan informasi yang seperti ini, yang mari kita dukung dalam doa, mari kita dukung Pak MKC, tim penasihat hukumnya beliau, supaya segala upaya yang dibuat, yang disusun untuk mencapai tujuan yang seperti ini, semuanya bisa berjalan dengan baik dan tanpa kurang suatu apapun. Nah teman-teman, mungkin kalian semua juga sudah intensif ya mengikuti pembahasan mengenai Pak MKC ini, dan ini memang luar biasa sekali karena sebenarnya mengenai Pak MKC ini dan juga tim penasihat hukum, mereka tidak hanya bergumul untuk Pak MKC mendapatkan keadilan ya, tapi juga bergumul bagaimana mengikuti, mempersiapkan persidangan tentunya ya, yang melibatkan Pak MKC sebagai saksi atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon kepada Pak MKC. Jadi memang ada dua hal yang kemudian diurus. Nah, ini luar biasa sekali. Karena itu dalam hal yang seperti ini saya merasa ini pastinya butuh dukungan doa. Ya selain dari dukungan dana, tentunya kita dukung juga dalam doa teman-teman. Jadi kepada teman-teman semuanya, mari terus doakan yang terbaik untuk Pak MKC dan juga tim penasihat hukumnya, dan semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran yang baik, satu ya bahan evaluasi agar di masa depan kita bisa hidup harmonis antar satu dengan yang lain. Biarlah agamamu menjadi agamamu dan agamaku menjadi agamaku. Jadi mari ya lebih intensif ngurusin apa yang menjadi keyakinan kita. Nah, memang kalau berbicara mengenai hal seperti ini,
Ya tentu teman-teman sudah tahu banyak juga orang-orang di luar sana yang berbicara mengenai agama kita secara serang-pangan, dan itulah yang sering sekali kita lihat di media sosial ini. Tapi kita doakan semuanya seperti yang Tuhan Yesus katakan, berkati dan doakanlah mereka. Terima kasih. Semoga ini menjadi informasi yang membuat kita tetap semangat berharap dalam Tuhan Yesus, dan pada akhirnya keadilan itu benar-benar ditegakkan. Terima kasih. Apa yang baik mari kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan ini, yang tidak ya jangan diikuti, ditinggalkan di belakang. Terima kasih. Shalom, Tuhan memberkati.